Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Masih bersama saya Ilo, dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari tanah Kalimantan, lebih tepatnya dari Kalimantan Selatan teman-teman ya. Dan kisah ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kami dari Kalimantan Selatan, yaitu Bang Ari. Bang Ari di Kalimantan Selatan, terima kasih. Dan dalam penulisan dan sekaligus penggarapan kisah ini, kami juga dibantu oleh salah satu penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, silakan. Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, diklik dulu yuk tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita menuju Kalimantan Selatan. Kisah hantu Sanda dari Pahuluan, Kalimantan Selatan. Sebuah kisah dari Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Pahuluan. Di sebuah kampung yang cukup ramai, hidup sepasang suami istri. Pernikahan keduanya kurang harmonis karena sang suami sering mabuk-mabukan, suka jalan-jalan tak tentu arah tujuan. Pulang ke rumah hanya untuk makan dan minum saja, sedangkan sang istri jarang diberikan uang. "Kak, beres kita habis. Hanya cukup gasan memasak kamarian ini aja lagi," ujar Galuh pada suaminya sambil meremas tangan gelisah. Beras mereka sudah habis, hanya bisa digunakan untuk masak sore ini saja. Duit 20.000. Dicukupkanlah gasan manukar baras, iwa dan sayur. Aku hendak berjalan satu mat, ujar Anang Rahmat sambil mengeluarkan selembar uang 20.000 pada istrinya untuk membeli beras, ikan dan juga sayur. Galuh menerima uang itu dengan berat. Selembar uang itu hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan seikat kangkung saja. Tidak bisa membeli ikan di zaman serba mahal seperti sekarang ini. "Pian mau kemana lagi, Kak?" tanya Galuh dalam hati. Dia berharap Anang Rahmat mau menemaninya berbelanja di pasar agar lelaki itu tahu uang belanja yang diberikannya itu tidaklah cukup untuk membeli berbagai barang kebutuhan. "Sudah, jangan banyak takun. Urus saja kerjaan di rumah, atau tulah ke pasar ke beli beras sana," bentak Anang Rahmat keras. Jika suaminya sudah berbicara dengan nada tinggi, maka Galuh pun tidak berani lagi melawan. Setelah suaminya pergi, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke pasar yang kebetulan memang berada tak jauh dari rumahnya. Galuh hanya memakai daster lama yang mulai tipis kainnya karena terlalu sering dicuci. Dalam perjalanan, Galuh bertemu dengan kawannya sewaktu masih gadis dulu. "Hai lu, Ikam gak dicuriga?" "Kawan laki Ikam gitu," tegur teman yang bernama Misna. Dia memanggil Galuh karena heran melihat temannya sama sekali tidak terlihat curiga pada tingkah suaminya. "Curiga apa?" Jantung Galuh berdetak keras kala mendengar panggilan Misna. Firasat mengatakan Misna pasti mengetahui sesuatu. "Semalam itu aku ada melihat suamimu sedang berduaan sama perempuan kampung sebelah," ujar Misna pelan. Galuh tertunduk memikirkan perkataan temannya itu. Setelah berhasil menenangkan diri, barulah ia berkata, "Jangan menuduh tanpa bukti." Misna menggelengkan kepala kala mendengar Galuh masih berusaha membela suaminya. "Ayo Jah, lebih baik Ikam selidiki terlebih dahulu." Ditepuknya bau Galuh saat ia berjalan lebih dahulu. Dari sudut matanya, Misna bisa melihat wajah Galuh tampak sedikit pucat. Pulang dari pasar, Galuh masih teringat perkataan dari temannya tersebut. Meski begitu, dia tetap berusaha menepis ucapan Misna. Dianggapnya itu hanyalah gosip belaka. 2 bulan telah berlalu. Beberapa hari ini, Galuh merasa tidak enak badan, membuat ia tidak bisa memasak untuk sang suami. Rasa pusing bercampur mual yang dirasakannya membuat Galuh sulit untuk memasak. Dalam 1 jam, entah sudah berapa puluh kali Galuh muntah-muntah. "Loh, coba Bang Ikam periksa ke bidan,"
Kalau Ikam Batianan, kata Misna siang itu yang datang menjenguk Galuh setelah beberapa hari tidak keluar rumah. Dibujuknya agar Galuh bersedia memeriksakan diri ke bidan. Misna yakin temannya itu sedang hamil muda. Galuh pun terdiam. Ada rasa senang, ada juga rasa was-was yang menyelimuti hatinya. Senang kalau mengetahui dia hamil, maka suaminya akan betah di rumah. Akan tetapi ia juga was-was karena takut kehamilannya itu malah dijadikan alasan suaminya untuk tidak betah di rumah. Aku kada baisian duit. Nah, lak Galuh. Ia memilih beralasan tidak punya uang daripada menghadapi kenyataan apakah dirinya benar-benar hamil. Gampang itu, sergap Misna seraya menarik tangan Galuh agar berdiri. Dia tidak keberatan kalau hanya membayar biasa memeriksakan kehamilan Galuh. Karena beberapa hari ini Galuh tidak sanggup mencium bau rempah-rempah di dapur, apalagi untuk memasak. Misna pun membawanya ke rumah bidan kampung yang sering membantu orang-orang melahirkan. Di penghujung tahun 2000, bidan kampung memang masih banyak dipakai oleh warga. Terlebih lagi, mereka tidak mengenakan tarif, seikhlasnya para pasien saja. Sesampainya di rumah bidan tersebut, perut Galuh langsung diurut pelan-pelan. Setelah beberapa saat, bidan itu tersenyum. Alhamdulillah, selamat julah Ikam Batianan, ucap Nini bidan sambil tersenyum. Galuh tersenyum juga. Ada kebahagiaan terpancar di wajahnya saat mengetahui kini ia tidak sendirian. Akan ada anak yang kelak akan mendampinginya di masa tuanya nanti. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang dari bidan kampung, Galuh terenyak ketika ia melihat pemandangan yang membuat seketika hatinya hancur. Dengan kedua matanya sendiri, Galuh melihat suaminya sedang bermesraan di sebuah warung tepat saat Galuh membeli air minum di warung tersebut. Dengan perasaan hati yang hancur, Galuh berlari pulang, tapi tidak ke rumah suaminya, melainkan ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Galuh pun langsung menangis di pelukan ibunya. "Mak, Anang selingkuh," isak Galuh di pelukan ibunya. "Selingkuh? Selingkuh dengan siapa lu?" "Selingkuh sama perempuan yang ada di warung itu, Mak," jawab Galuh yang masih terisak-isak. Air matanya terus bercucuran tanpa henti. "Benar-benar kurang ajar anak itu," gumam ibunya emosi. "Amun kayak itu Ikam minta talak saja lu, jangan hakun dijajak lawan laki Ikam yang ketujuh belalak begitu." Sejak dulu, ibunda Galuh memang tidak menyukai menantunya. Hanya saja Galuh sudah terlanjur cinta, sehingga sebagai orang tua, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selama menikah dengan Anang, tidak pernah dia mendengar Galuh mengeluh. Jadi, alangkah kagetnya ibunda Galuh saat dia mendengar menantunya berani berselingkuh. Dia lebih suka anaknya bergelar janda daripada harus menjadi istri dari lelaki yang tidak pernah setia. "Tapi Galuh sedang hamil, Mak. Galuh masih sayang sekali dengan Anang. Galuh tidak ingin bercerai." Galuh menggeleng lemah, diusapnya perut yang masih datar. Ibunda Galuh menatap anaknya sedih. Perasaannya terbelah menjadi dua antara senang dan juga iba. "Ya Allah, bagaimana nasib anakmu ini nantinya, lu? Abahnya saja seperti itu, bisa-bisa nanti kamu diceraikan juga." Tiba-tiba Galuh mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. "Astagfirullah, Akai, Mak, Akai. Sakit, Mak, sakit." Ia langsung terjatuh lemas. Dengan wajah pucat menahan sakit, kedua tangan Galuh masih memegangi perutnya yang tampak tegang. Ibunda Galuh segera keluar rumah, meminta tolong kepada para tetangga sebelah. Beberapa orang pun langsung datang untuk menolong perempuan muda itu. Akan tetapi, mereka tidak bisa melakukan apapun lagi untuk menolong Galuh. Bagian bawah tubuhnya sudah penuh dengan darah segar, sehingga ia segera dibawa ke bidan dalam keadaan lemas dan tak sadarkan diri. 4 hari sesudah Galuh keguguran, masih belum ada suaminya menjenguk ke rumah mertuanya. Ibunda Galuh sudah memaki-maki menantunya itu saat bertemu para tetangga, tetapi dia tak tega mengatakannya pada Galuh yang tak berdaya di atas kasur. Wajah Galuh tampak seputih kapur. Dia hanya makan beberapa suap, itu pun setelah dipaksa oleh kedua orang tuanya. "Coba, Bang,
Nah, ikan pandiri si Galuh supaya Hakun makan. Pinta ibu Galuh saat Misna datang berkunjung. Besar harapannya jika Misna dapat membujuk Galuh agar ia makan teratur. Misna mengiyakan permintaan ibunda Galuh. Lantas ia masuk ke dalam kamar. Perasaannya langsung iba ketika ia melihat Galuh kini semakin kurus. Pandangan mata temannya itu pun tampak kosong, seolah tak memiliki lagi gairah hidup. Loh, kamu mau tidak suamimu itu kembali menyayangi kamu? Tanya Misna menahan geram. Mau? Memangnya bagaimana caranya? Galuh menoleh seraya membenarkan duduknya. Wajahnya yang tadi tampak kampak kini terlihat mulai sedikit bercahaya karena berharap dapat menarik perhatian Anang Rahmat kembali. Darah nifas kamu masih keluar kan? Iya, masih keluar, jawab Galuh polos. Darah itu bisa membuat suami kita sayang dengan kita, ucap Misna pelan. Ia lalu mendekati Galuh dan mulai berbisik di telinganya. Aku sudah mencoba ke suamiku. Dan seperti yang kamu tahu kan, suamiku itu sepulang kerja di rumah saja, tidak ada kepikiran mau keluar, apalagi berselingkuh. Galuh mengangguk. Ya, tentu saja dia tahu suami Misna tidak pernah terdengar berbuat nakal saat berada di luar rumah lelaki itu, bahkan hanya keluar untuk bekerja saja. Lalu diapakan darahnya? Tanya Galuh yang mulai tertarik dengan apa yang barusan dikatakan Misna. Darahnya itu dicampurkan ke makanan. Tapi jangan sampai termakan kita sendiri, bisik Misna sambil tersenyum. Maksudnya seperti apa? Galuh kembali bertanya karena ia masih belum paham. Nah, begini. Kamu kan memasak nasi dan lauk pauk untuk suamimu. Langkahi makanannya itu agar nanti darah nifasmu menetes di makanan. Galuh bergidik mendengarnya. Aku takut kalau seperti itu. Aku takut kalau suamiku marah. Maka dari itu, jangan sampai ketahuan suamimu, kata Misna agak jengkel karena Galuh yang terlalu lambat dalam menerima penjelasannya. Dan ada juga mantra yang harus kamu baca saat melakukannya agar bisa memiliki efek lebih. Kalau hanya menambahkan darah nifas tanpa mantra, tidak akan ada efeknya loh, kata Misna jelalatan memandang seluruh isi kamar Galuh sampai akhirnya dia melihat sebuah buku tulis yang sudah menguning karena sudah lama tidak dipakai. Dituliskannya mantra yang harus dibaca Galuh saat ia memulai ritual untuk menaklukkan suaminya nanti. Setelah selesai menulis, Misna segera menyerahkan buku tersebut ke tangan Galuh. Kalau kamu tidak percaya, coba saja dulu, pesan Misna sambil bersiap pergi. Galuh menarik tangan Misna. Tapi kada berdosa lah, Mis. Amun memikirkan dosa, rumah tangga ikam kada pacangan berubah lu. Apa ikam mau ditalak? Tanya Misna seraya beranjak dari duduknya, matanya dipicingkan saat bertanya apakah Galuh masih memikirkan dosa atau membiarkan keadaan rumah tangganya tidak pernah berubah sampai Anang menceraikannya. Tentunya Galuh tidaklah ingin bercerai dengan lelaki yang sangat dicintainya itu. Menyaksikan Anang Rahmat berselingkuh saja hatinya sudah terasa hancur, apalagi kalau ia sampai ditinggal pergi. Aku kada hendak ditalak, Galuh menggeleng muram. Dalam hubungan selama ini, aku tidak pernah berbuat salah lebih dulu. Jadi kalau sekarang aku berbuat seperti yang apa kamu katakan tadi, tentu tidak akan terjadi apa-apa padaku. Semua ini kulakukan demi kebaikan rumah tangga kami juga. Pada hari ke-6, Galuh berpamitan pada kedua orang tuanya untuk kembali pulang ke rumahnya sendiri. Pada awalnya, ibu dan Galuh tidak mengizinkan karena keadaan Galuh yang masih belum pulih sebenarnya. Bahkan darah nifas masih belum berhenti keluar. Akan tetapi dengan alasan ini dan itu, pada akhirnya ibunda Galuh pun mengizinkan anaknya untuk pulang. Dia membekali Galuh dengan sedikit uang yang selama ini sudah disimpannya, seraya berpesan agar Galuh tidak segan-segan kembali padanya jika nanti Anang masih bersikap sama. Singkat cerita, sampailah Galuh di rumah. Ternyata di dalam sudah ada suaminya dan beberapa teman Anang yang juga ikut datang sambil membawa perempuan. Setelah melihat kedatangan istrinya, Anang pun langsung melepaskan pelukan pada perempuan yang ada di sampingnya. Galuh hanya bisa menarik nafas, mencoba menguatkan diri dan hati untuk tidak meluapkan amarahnya saat itu juga. Kada apa-apa Kak Ai, teruskan saja.
Lagi pula aku juga habis keguguran, ujar Galuh dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata. Anang tersenyum kala mendengar ucapan dari sang istri. Tidak ada rasa sedih di wajahnya setelah ia barusan mendengar kabar bahwa istrinya keguguran. Galuh bergegas ke dalam kamar, mengunci diri hingga malam tiba. Tuh, aku hendak mengantar Ima bulik dulu lah, ujar suaminya dari luar kamar. Galuh hanya diam, tidak menanggapi perkataan dari Anang Rahmat. Malam itu, Galuh tidak bisa tidur sama sekali karena menunggu suaminya pulang. Akan tetapi, seperti biasanya, jika suaminya itu sudah pergi, lelaki itu tidak akan ingat pulang apabila perutnya belum lapar. Pada akhirnya, sekitar jam 4 subuh, Galuh beranjak ke dapur untuk menanak nasi. Sementara menunggu nasi tanak, Galuh menyiapkan rempah-rempah untuk membuat bumbu masak merah atau masak habang yang sangat disukai Anang Rahmat. Dia berdiri, mengambil buku berisikan mantra yang diberikan Misna, lalu ia melaksanakan apa yang sudah diniatkannya. Bibir Galuh tertutup rapat setelah semuanya selesai. Dia tidak lagi merasakan perasaan berdosa atau perasaan salah. Anang sudah terlalu sering menyakiti hatinya. Setelah itu, Galuh langsung memasak bumbu halus tersebut. Sesekali diciumnya aroma masakan untuk memastikan tidak ada yang berubah. Begitu semua sudah matang, Galuh menyajikannya makanan itu di dalam tudung saji untuk suaminya. Semoga yang dikatakan Misna benar-benar ampuh, ucapnya pelan. Sekitar jam 6 pagi, terdengar seseorang membuka pintu rumahnya. Anang Rahmat datang dengan wajah yang kusut. Galuh menyambut kedatangan suaminya sambil tersenyum manis. Sini kak, makanan dahulu. Ulun sudah siapkan makanan gasan pian. Anang Rahmat memiringkan kepala karena heran. Kenapa kamu tidak marah kalau aku pacaran dengan Ima? Galuh menggeleng seraya membukakan tudung saji asap pengepul dari masakan yang baru saja matang. Tidak kak, itu hak pian kak. Wah, intalu masak habang. Kamu memang istri yang baik. Tidak salah aku memilih kamu untuk menjadi istriku, ujar Anang Rahmat. Selalu ia menyendok nasi dan menyantapnya dengan lahap. Galuh tersenyum terus sementara ia duduk di depan Anang Rahmat. Kepalanya kembali menggeleng saat Anang mengajaknya makan bersama. 3 hari lamanya, Galuh rutin memberikan masakan khusus untuk Anang Rahmat. Perubahan pun mulai terlihat. Anang menjadi lebih betah berada di rumah. Walau diajak teman-temannya untuk kelayapan, tapi Anang tetap tidak mau. Dia memilih untuk tinggal di rumah bersama istrinya. Hanya saja, ada akibat samping lain di luar dugaan Galuh. Suaminya bukan hanya betah berada di rumah, tetapi ia juga kini tidak mau bekerja karena tidak ingin sedikit pun ia meninggalkan Galuh. Kak, coba bang cari gawian. Baras kita sudah habis, ujar Galuh. Hiding, aku hendak mencari gawian dulu. Nah, sahut Anang tanpa ekspresi. Setelah berucap seperti itu, Anang langsung bersiap pergi. Ia lalu masuk ke dalam kamar, membuka lemari pakaian untuk berganti pakaian. Jangan pakai baju yang bagus, ujar Galuh seraya mengambil baju yang akan dipakai suaminya. Anang Rahmat menurut saja sambil memakai baju yang lusuh dan juga sobek di beberapa bagian. Galuh tersenyum sinis kala melihat kelakuan suaminya. Ada rasa puas karena ia melihat Anang Rahmat kini takluk dan selalu menuruti ucapannya tanpa berani sekalipun membantah. Walaupun Galuh pernah memaki dan memarahinya, dia hanya diam, tidak menanggapi sedikit pun ucapan Galuh yang kasar. Setelah Anang pergi, Galuh pun langsung bergegas pergi ke rumah Misna yang bukan hanya menjadi teman tetapi kini ia juga sudah menjadi gurunya. Begitu ia tiba di rumah Misna, Galuh pun langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Kebetulan saat itu suami Misna tidak ada di rumah, jadi Galuh tak perlu merasa sungkan. Miss, suamiku memang tunduk dengan perkataanku. Tapi sekarang tidak bakalan bekerja kalau tidak disuruh, keluh Galuh kepada temannya yang kala itu sedang membuat atap dari daun. Ya, itu memang salah satu akibatnya. Suamiku pun dulu juga begitu. Kata orang dahulu, kalau suami kita sudah termakan darah kotor istrinya, suami kita itu bakalan jadi bodoh. Dia akan selalu menjadi suruhan kita saja. Apa yang kita suruh hanya inya melakukan. Tangan Misna tampak terampil menjalin daun rumbia sementara dia menjelaskan resiko lain dari penggunaan darah nifas.
Bukan hanya suami Galuh, suami Misna pun juga terlihat seperti orang bodoh. Galuh terdiam sebentar kalau mendengar penjelasan Misna. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Ya memang sih bisa jadi pesuruh, tapi aku jadi repot kalau setiap hari harus menyuruhnya terus. Mandi disuruh, makan disuruh, begawi pun disuruh, semuanya serba disuruh. Dasar bungul." "Nanti kamu bakalan terbiasa," ujar Misna sambil tersenyum. "Lain kali, jaga ucapanmu. Jangan pernah memaki anak Rahmat bungul atau bodoh di depan orang lain." Bulan demi bulan berlalu, Galuh diberikan rezeki. Kini ia hamil lagi. Kali ini suaminya melayani Galuh dengan sangat baik. Semua pekerjaan rumah suaminya lah yang mengerjakannya sebelum ia berangkat bekerja. Sementara Galuh kerjaannya hanya tidur-tiduran karena semua dipegang oleh Anang Rahmat. Bisik-bisik tetangga di sekitaran rumahnya mulai membicarakan tentang Galuh dan Anang Rahmat. "Mungkin terkena pelet suaminya si Galuh itu," ujar orang-orang yang kini mulai curiga. Pasalnya, mereka semua tahu betul dulu Anang Rahmat bukanlah tipe laki-laki penyayang istri. Waktu terus berjalan. Kandungan Galuh mulai memasuki usia 7 bulan. Ibunya Galuh mulai sibuk setiap malam Jumat bolak-balik ke rumah sang anak. Dia datang untuk memberikan telur ayam kampung dan juga minyak goreng agar nantinya lancar melahirkan. Diam-diam, Ibunda Galuh sebenarnya juga mulai curiga pada menantunya itu. Anang Rahmat yang semula suka keluyuran dan berperilaku kasar kini menjadi lembut dan suka berada di rumah. Ia selalu bersikap penuh perhatian pada si Galuh. "Nak, kamu jujur sama ibu. Apa benar kamu sudah memberikan pelet pada suamimu itu?" tanya ibunya pada saat mereka sedang berduaan saja di rumah. Nafas Galuh sedikit tersentak lekas. Ia memalingkan wajah agar ekspresinya itu tidak terlihat oleh sang ibu. "Tidak, Mak. Galuh tidak pernah memberikan pelet pada Anang. Mungkin dia sudah sadar dengan kelakuannya selama ini karena gara-gara dialah anak pertama kami keguguran." "Ya sudah, syukurlah kalau begitu. Asal kamu tidak melakukan apa yang sudah digosipkan para tetangga," ujar ibunya. "Ingat loh, kalau berbuat seperti itu, kamu akan berdosa besar. Kalau mati, nanti jasadmu tidak akan diterima bumi, apalagi dalam keadaan tengah mengandung dan sebentar lagi mau melahirkan." Galuh mendengus kesal kala mendengar perkataan ibunya. Dalam hati, dia yakin tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. "Memangnya siapa yang bergosip seperti itu, Mak?" Wajah Galuh memerah padam karena tersinggung sudah menjadi bahan gosip para tetangganya. "Ikam gak ada usah tahu loh. Ingatilah, besok kalau mandi, jangan lupa minum perasan air rambut. Kalau baunya kayak biasa saja, berarti kelahiran anakmu akan berjalan lancar," ujar ibunya mengingatkan anaknya. Di kampung mereka memang masih mempertahankan kepercayaan-kepercayaan lama. Salah satunya adalah setiap hari Jumat para ibu hamil akan minum air dari perasan rambut mereka setelah dikeramas. Tujuannya bukan hanya untuk melancarkan persalinan, tetapi juga untuk memperkirakan apakah proses melahirkan nanti berjalan lancar atau tidak. "Iya, Mak, nanti ulun lakukan," jawab Galuh yang masih menahan kesal karena sudah menjadi bahan gosip warga sekampung. Keesokan harinya, saat Galuh mandi, ia lalu mengikuti saran dari ibunya untuk meminum air perasan rambutnya sendiri. Hidungnya mengernyit saat ia mencium bau bangkai menyengat yang berasal dari rambutnya sendiri. "Kenapa bau bangkai?" Galuh yang cemas langsung membuang air tersebut dan bergegas berganti pakaian. Ia turun dari rumah dengan langkah tergesa-gesa. Galuh ingin segera bertanya kepada ibunya mengenai rambutnya yang berbau busuk. Namun, musibah datang tanpa pernah diduga. Saat Galuh berjalan dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung batu sehingga ia terjatuh dengan keras. Dia mengerang nyaring. Rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Galuh di perutnya. Orang-orang berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada Galuh. Bubuhan warga kampung mengangkat tubuh Galuh dan dibawa ke rumah orang tuanya. "Astagfirullah Galuh," teriak ibunya yang melihat tubuh Galuh digotong oleh beberapa warga. "Ini anakku, kenapa?" Perempuan itu menangis keras kala melihat keadaan anaknya. "Terjatuh di jalan tadi, Cil," jawab salah satu warga yang mengantar Galuh.
Inya tahantak, tating harap Cil Ai perutnya terkena batu, ujar warga yang lain yang ikut menjelaskan bahwasanya tadi Galuh terjatuh dalam keadaan tengkurap dan perutnya menimpa batu di jalan. Galuh mengerang kesakitan. Bidan pun sudah dipanggil untuk menolongnya. Menurut Bidan, akibat jatuh, bayi di dalam kandungannya kemungkinan akan lahir tidak cukup bulan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian air ketubannya pecah. Proses melahirkan itu berlangsung dengan penuh kesedihan. "Ayo lu, keluarkan lagi," ujar bidan itu membujuk Galuh agar berusaha lebih kuat. "Saya tidak kuat lagi," rintik Galuh yang sudah hampir kehabisan tenaga. "Bagaimana ini, Nik?" tanya Ibunda Galuh resah. "Minta air sama jahe," perintah sang bidan. Ibunda Galuh bergegas mengambilkan air dan jahe, lalu memberikannya kepada bidan. Jahe dihaluskan, lalu dicampur dengan air. Bidan pun lalu membacakan sesuatu ke dalam air itu, kemudian meminumkannya kepada Galuh. Perlahan-lahan, Galuh kembali mengejan dengan kuat. Setelah beberapa kali mengejan, akhirnya anaknya dilahirkan. Akan tetapi, Galuh mengalami pendarahan yang sangat hebat setelah melahirkan, dan beberapa menit kemudian Galuh menghembuskan nafas terakhirnya. Galuh meninggal dunia tanpa sempat meminta ampun, meminta maaf pada suaminya. Matanya terbuka lebar seolah ia belum rela meninggalkan dunia. Ketika tahu Galuh meninggal, beberapa warga laki-laki langsung bergegas mencari Anang Rahmat yang kala itu sedang bekerja. Nang, baiknya kamu cepat pulang ke rumah mertuamu. Ada kabar buruk tentang istrimu," seru Suanang Baruni yang merupakan paman kandung dari Galuh. "Kabar buruk apa, Suanang?" tanya Anang. Jantungnya berdetak lebih cepat kala mendengar ada kabar buruk mengenai Galuh. "Bini Ikam tadi terhantak di jalanan, dan setelah itu dia dibawa warga ke rumah mertuamu. Ketubannya pecah. Galuh berhasil melahirkan anak Ikam, tapi Galuh tidak selamat," jawab Suanang Baruni. Kaki Anang terasa lemas ketika air matanya berlinang. Ia berlari cepat meninggalkan Suanang Baruni dan beberapa warga lainnya. Anang Rahmat terus berlari dengan air mata yang deras mengalir dari sudut matanya. "Galuh! Galuh!" teriak Anang histeris sepanjang jalan sehingga warga terkejut kala mendengar tangisannya. Ketika Anang masuk ke dalam rumah, terlihat ibu mertuanya yang sedang menggendong bayi yang kala itu sudah diselimuti dengan sarung. Di sana juga ada Galuh yang masih terbaring dengan tubuh bagian bawah terus berdarah tanpa henti. Anang berteriak-teriak menyebut nama Galuh. Lalu ia tertunduk lesu di samping jasad istrinya itu. Seluruh tubuhnya gemetar menyaksikan perempuan yang selama ini mengisi hatinya meninggal secara tragis. Ibunda Galuh memandang iba pada Anang, lalu meminta suaminya itu untuk menggendong cucu mereka, sementara dia membujuk menantunya yang kala itu sedang berduka. "Ikhlaskan ya nak, relakan Galuh supaya inya tenang di dalam kubur," bujuk Ibunda Galuh pelan seraya membimbing Anang agar menyingkir dari sisi Galuh. Anang memberontak keras, tangisnya semakin nyaring. Namun Ibunda Galuh terus berbicara dengan lembut agar Anang bersedia memberikan ruang agar keluarganya bisa membersihkan jenazah Galuh. "Bukan hanya Ikam yang sakit hati, Nang. Aku ingin sakit," ujar Ibunda Galuh dengan suara bergetar. Sejak tadi, dia memang berusaha terlihat tegar di hadapan para kerabat dan juga warga sekampung. Setelah beberapa lama, akhirnya Anang Rahmat mengalah. Ia berjalan menjauh dari sisi jenazah sehingga yang lainnya pun bisa membersihkan darah Galuh. Karena hari sudah sore, tidak mungkin untuk menguburkan jenazah Galuh pada hari itu juga. Para kerabat dan juga tetangga yang datang semalaman menunggui jasad Galuh sambil membacakan surah Yasin mengelilingi jenazahnya Galuh. Bayi yang dilahirkan Galuh sore itu sudah tertidur lelap di pangkuan neneknya. Hanya Anang sendiri terlihat aneh. Dia memilih duduk seorang diri di sudut ruangan dengan tatapan kosong sambil sesekali terlihat mengangguk. "Baruni, coba Bang Ikam itihi si Anang. Pinanya Anang itu sudah tidak beres. Mulai tadi dia duduk di sana aja," bisik Julak Madi pada adiknya, Suanang Baruni yang sedang duduk merokok. Sejak tadi ia juga curiga kalau melihat tingkah laku Anang Rahmat yang tampak ganjil. "Shh, kada baik berkata seperti itu. Kena kedengaran yang lain,"
Tegur Suanang Baruni, ia pun segera menoleh ke arah lain untuk memastikan tidak ada yang menguping obrolan mereka, lantas berpaling lagi ke arah Anang Rahmat yang bibirnya terlihat bergerak-gerak seakan-akan sedang berbicara. Keesokan harinya, pemakaman jenazah Galuh berjalan dengan lancar. Anang Rahmat berdiri di tepi kubur seorang diri, tidak peduli saat ustadz kampung mereka berdoa. Setelah selesai memakamkan Galuh, para perempuan yang kebanyakan adalah para kerabat berkumpul di rumah Ibunda Galuh. Mereka membantu memasak masakan untuk manurun tanah atau selamatan tahlilan malam pertama setelah prosesi penguburan. Menjelang sore, semua masakan itu sudah selesai dimasak. Sebagian ibu-ibu yang tadi membantu mulai berpamitan pulang untuk mandi dan bersiap-siap kembali lagi ke rumah Ibunda Galuh nanti malam. Sementara kerabat laki-laki diminta mengundang warga lain untuk datang di acara tahlilan nanti malam. Ibunda Galuh seorang diri di dalam kamar sambil menggendong bayi yang merupakan anak Galuh dan Anang. Bibirnya menyenandungkan solawat lirih, matanya basah karena ia teringat akan Galuh yang tak pernah bisa melihat anak yang sangat diidam-idamkannya selama ini. Sabar umanya kada kawak kita menolak takdir. Sudah jalannya Galuh kaya ini. Suaminya yang baru saja selesai membersihkan diri setelah tadi menggali kubur segera menghibur hati sang istri. Pasangan yang sudah tua itu saling berpandangan. Galuh memang sudah tidak ada, tetapi kini ada cucu mereka yang harus dirawat sebaik mungkin. Matahari terus bergerak turun hingga tidak terasa sudah menjelang maghrib. Para ibu-ibu yang pamit pulang tadi pun sudah datang kembali lagi ke rumah Ibunda Galuh. Astagfirullah, teriak salah satu perempuan yang baru saja menuju ruang dapur. Ada apa, Bu? Suanang Baruni yang bergegas masuk ke dalam rumah langsung bertanya. Tadi ada seseorang masuk ke dapur terus menghilang di sudut situ. Saat saya periksa makanan ini, ternyata makanan ini semuanya basi, Run. Padahal baru sebentar ditinggal, ujar ibu itu seraya bergidik ngeri. Suanang Baruni menelan ludah. Memang dia sudah merasakan ada yang aneh semenjak di pekuburan tadi, tapi perasaan itu segera ditepis Suanang Baruni. Tidak baik berprasangka yang kurang baik, apalagi Galuh itu keponakanku, batin Suanang Baruni. Sudah, ada apa-apa, Bu. Mungkin saja itu orang gila yang biasa berkeluyuran di kampung kita. Suanang Baruni berusaha menenangkan tetangganya itu. Saya merasa tidak enak badan, Run. Saya pamit pulang dulu, ujar Acil tadi lalu berlalu keluar melewati pintu dapur. Suanang Baruni tidak kuasa menahannya. Untung masih ada orang lain yang bisa menggantikan tugas perempuan itu. Akan tetapi tidak ayal lagi. Mereka tetap saja kerepotan karena harus kembali memasak untuk menggantikan masakan yang sudah terlanjur basi. Obrolan penuh tanda tanya tentang keganjilan itu pun mulai terdengar. Kasak-kusuk para tetangga tentang kematian Galuh yang terlalu cepat segera tersebar di penjuru kampung. Malam kedua, Ma, seseorang memanggil dari luar rumah. Orang-orang terbangun kala mendengar panggilan yang diucapkan dengan suara cukup nyaring itu. Ibunda Galuh berteriak. Siapa itu? Au, Ma. Au, astagfirullahaladzim, ucap Ibunda Galuh gemetar, lantas ia berteriak keras. Baruni. Dia memanggil adiknya yang bersebelahan rumah. Kebetulan malam itu suami dan menantunya sedang membereskan barang-barang Galuh di rumah Anang. Tidak lama kemudian Suanang Baruni segera ke rumah kakaknya. Kenapa, Kak? Tadi aku mendengar suara orang di luar rumah. Suaranya seperti orang tersumpal, terganjal mulutnya sampai suaranya tidak terdengar jelas. Tapi hatiku merasa yakin kalau itu suaranya Galuh. Isaka dengan wajah kusut, Suanang Baruni terdiam. Dia ingat tadi ia berpapasan dengan sosok yang berjalan dengan kaki disilangkan. Akan tetapi ia lekas menepis dugaannya, bisa saja itu hanyalah orang gila yang memang sering berkeliaran di kampung mereka. Masa sih, Kak? Ujar Suanang Baruni dengan wajah ragu. Mungkin Pian masih belum ikhlas. Galuh meninggal, makanya semua suara kedengarannya seperti suara Galuh. Setelah berhasil menenangkan perasaan sang kakak, Suanang Baruni pun berpamitan pulang. Ia lalu menutup pintu dengan hati-hati, merasa sedikit tenang karena kakaknya tidak lagi menangis sedih. Suanang Baruni tidak banyak berpikir tentang kejadian itu. Pikirnya hal itu hanya akan segera dilupakan. Namun keesokan harinya,
Kampung mereka gempar karena teror dari hantu yang dipercaya adalah perwujudan dari arwah Galuh. Galuh menjadi sanda. Begitulah desas-desus di antara para warga kampung. Kak, pian sudah mendengarlah bahwa malam tadi banyak warga yang rumahnya didatangi oleh arwah Galuh yang kini sudah menjadi hantu sanda. Istri Suanang Baruni bertanya pelan pada iparnya. Ibunda Galuh merengut. Tidak mungkin. Tidak mungkin Galuh menjadi hantu sanda. Galuh itu anakku. Aku yang mendidiknya. Aku tahu Galuh itu seperti apa. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat dia sudah menjadi hantu sanda. Dia tidak terima jika anaknya disebut sebagai hantu Panjadian Sanda. Istri Suanang Baruni terdiam. Ia tidak berani lagi berkata lebih jauh. Namun dia tertahu kalau setiap malam Ibunda Galuh juga selalu diteror oleh hantu anaknya. Bahkan pernah suatu malam saat ia pulang dari sungai, dia dihadang oleh hantu sanda perwujudan anaknya tersebut. Hantu sanda itu berdiri dengan kaki tidak menapak tanah dan dengan kondisi mulut tersumpal celana dalam. Terdengar suara tidak jelas yang gagal difahami ibunya. Setelah itu Ibunda Galuh jatuh sakit sampai seminggu lebih. Dia baru sembuh setelah diberikan air doa oleh Ustadz. Dia pun tak lagi bisa mengelak tentang kenyataan bahwasanya anaknya kini menjelma menjadi sanda. Kampung mereka sekarang sudah tidak aman lagi karena teror dari hantu sanda. Jika di malam hari masih ada masakan di rumah-rumah warga, bisa dipastikan besoknya sudah basi dan berlendir. Mereka berpendapat itu semua terjadi karena sudah diaduk-aduk memakai tangan sanda, sehingga makanan yang tersisa tidak bisa dimakan lagi. Sejak jam 5 sore, warga pun sudah masuk ke dalam rumah dan tidak ada lagi yang berani keluar hanya untuk keperluan mendesak yang membuat mereka terpaksa berada di rumah. Ketika kejadian ini terjadi, sebagian besar warga belum ada yang menggunakan WC di dalam rumah. Sebagaimana biasanya warga yang tinggal di pinggiran sungai, mereka masih memakai jamban. Akan tetapi, sejak ada teror sanda, terpaksalah warga menggunakan plastik demi untuk menampung kotoran mereka jika memang sudah tidak bisa ditahan. Meskipun begitu, teror tersebut terus berlanjut. Bahkan hantu sanda tersebut sudah berani menampakkan diri di dalam rumah warga. Konon sanda selalu menyebut-nyebut nama suaminya dan menanyakan tentang keberadaan Anang Rahmat. Semua orang yang bisa bertemu sanda langsung jatuh sakit di keesokan harinya. Badan mereka akan mengalami panas tinggi tetapi menggigil kedinginan walau sudah memakai selimut tebal. Suatu hari Misna datang ke rumah Ibunda Galuh. Dia di sini langsung menangis sambil mencium tangan perempuan yang terlihat semakin bertambah tua setelah anaknya meninggal. Cil, ampuni Misna Cila. Saya yang mengajari Galuh memakai pelet untuk suaminya, isak Misna. Apa? Ikam tahulah Mis, apa yang terjadi sama anakku karena pelet yang diberikan kepada suaminya itu. Galuh jadi hantu sanda. Sekarang setiap malam dia menghantui kampung kita, teriak Ibunda Galuh seraya menjambak rambut Misna. Ulun minta maaf, ulun minta ampun Cil, ulun menyesal. Sanda Galuh juga setiap malam datang menemui, menghantui ulun. Aku Misna seraya menahan sakit karena rambutnya dijambak Ibunda Galuh. Galuh, aku kada tahu lagi Juana apa yang harus kulakukan untuk menghentikan ini semua, gumam Ibunda Galuh lembas setelah ia puas melampiaskan amarahnya kepada Misna. Kasihan anakku. Ini semua gara-gara Ikam. Ikam mengajari anakku melakukan perbuatan yang akhirnya membuat anakku jadi seperti ini. Maaf Cil, ulun yang akan meminta Anang untuk memaafkan Galuh agar arwahnya beristirahat dengan tenang, ujar Misna seraya beranjak pergi untuk mencari keberadaan Anang. Penyesalan yang dirasakan Misna membuatnya bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Anang Rahmat, meskipun nanti dia pasti akan dimaki-maki oleh lelaki itu. Mata Misna masih sembab ketika ia pergi ke rumah orang tua Anang. Dia siap menerima apapun yang akan terjadi setelah memberitahukan apa yang sebenarnya dilakukan Galuh kepada Anang dan keluarganya. Assalamualaikum, ucap Misna dari luar rumah. Waalaikumsalam.
Saut suara di dalam rumah. Tidak lama kemudian muncul perempuan berusia 30-an. "Ada apa, Miss?" tanya kakak Anang heran. Ia memang mengenal Misna, tapi tidak terlalu akrab dengannya. "Aku ingin bertemu Anang," jawab Misna pelan. "Ikam pucat benar. Ikam sakit kah?" Kakak Anang menyipitkan mata melihat Misna yang pucat dan terlihat lemas. Misna menggeleng, lalu ia menyerobot masuk ke dalam rumah karena ia melihat Anang sedang berada di ruang tengah, sehingga kakak Anang terkejut kala melihat tingkah Misna yang tampak aneh itu. Aku minta maaf sebesar-besarnya," ujar Misna kemudian, lalu menceritakan semuanya. "Astagfirullah," ucap kakak Anang yang masih sulit untuk percaya. "Di sini akulah yang salah karena sudah mengajari Galuh. Tapi aku mohon Kanang mau memaafkan Galuh, karena semua ini bukan hanya kesalahan Galuh semata. Kalau saja Galuh tidak melihat kamu selingkuh." Misna berhenti berbicara sebentar untuk mengusap air mata yang kembali jatuh. "Ini menjadi salahku karena kamu yang tidak pernah menjenguk Galuh saat keguguran anakmu. Aku kasihan dengan Galuh. Sebagai perempuan, aku tidak tega melihat penderitaan Galuh. Maka dari itu aku memberitahu dia cara memelet pada suami." Mata Misna merah dan bengkak karena ia yang terlalu banyak menangis. Anang terpaku kala mendengar ucapan Misna. Akan tetapi keadaan lelaki itu memang kini sudah seperti orang yang kehilangan akal sehat sejak Galuh meninggal. Dia lebih banyak diam, duduk melamun, kadang berbicara seorang diri sambil terus menyebut nama mendiang istrinya. "Ya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, tapi kita juga harus membersihkan semuanya, sisa pelet yang ada pada Anang. Kena malam aku hendak membawa Anang ke rumah Guru Mahmud," sahut kakak Anang setelah menarik nafas panjang. Malam itu juga, setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, Anang, kakak Anang dan juga Misna berjalan kaki ke kampung sebelah untuk menemui Guru Mahmud. Ketika sampai di perbatasan desa yang merupakan jembatan gantung sepanjang 20 meteran, mereka dihadang oleh seseorang. Dia memiliki badan besar dan cara berjalan yang sangat aneh karena dulu jembatan gelap gulita tanpa adanya penerangan, jadi tidak terlihat jelas siapa yang sedang berjalan di kejauhan menuju mereka. Setelah berjalan beberapa meter di jembatan, alangkah kaget sekaligus takutnya mereka saat sosok itu sudah dekat dengan mereka. Hantu Sandah perwujudan Galuh itu meminta maaf kepada Anang, sementara kakak Anang dan Wisna terduduk lemas kala melihat sosok hantu yang ada di depan mereka. Mulutnya terlihat masih tersumpal celana dalam yang berlumuran darah saat ia meminta ampun pada suaminya. "Aku sudah memaafkan Ikam. Apa saja yang sudah Ikam lakukan padaku," ucap Anang yang masih setengah sadar dari ilmu pelet. Setelah mendengar ucapan suaminya, Sandah menangis dan perlahan-lahan menghilang. "Alhamdulillah," gumam kakak Anang sambil berusaha berdiri dengan kaki yang masih terasa lemas. Mereka lalu meneruskan perjalanan untuk menuju ke rumah Guru Mahmud. Sesampainya mereka di sana, kakak Anang pun langsung menceritakan semuanya. Guru Mahmud kemudian memberikan air yang sudah dibacakan doa kepada Anang. Setelah beberapa teguk meminum air doa tersebut, Anang langsung muntah. Cairan muntahannya berbau busuk dan berwarna hitam seperti air comberan. Anang juga diberikan air di dalam botol untuk disiramkan ke makam Galuh. Keesokan harinya, warga dan juga Anang beramai-ramai pergi ke kuburan Galuh. Di sana, Anang menangis meminta maaf pada Galuh. Lantas, ia menyiramkan air pemberian dari Guru Mahmud ke kuburan itu. Mereka juga membalik posisi nisan agar Sandah tidak bergentayangan lagi di kampung mereka. Sejak saat itu, memang tidak pernah terdengar ada lagi penampakan Sandah yang mengganggu warga kampung. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Ari di Kalimantan Selatan yang dibantu penggarapannya oleh Kenanga Kinasi ya. Ini keren banget nih. Salah satu kisah-kisah favorit saya dari tanah Kalimantan ya. Dan di sini bagaimana hantu Sandah. Jadi hantu Sandah itu tuh ada berbagai macam versi teman-teman ya. Ada yang dari Kalimantan Tengah, ada yang dari Kalimantan Selatan, dan kali ini
kita ambil dari Kalimantan Selatan. Mungkin juga dari Kalimantan bagian yang lain juga ada ya. Kalau nggak salah kita pernah bawain juga yang dari Kalimantan Tengah ya. Jadi hantu sanda itu digambarkan adalah kuntilanak berwajah lebar ya, berwajah lebar, dan di sini hantu sanda itu adalah orang yang bangkit ya, karena dia sudah melakukan sesuatu terhadap suaminya. Jadi sebenarnya kebangkitan mereka itu adalah untuk meminta maaf kepada suaminya. Dan di sini sudah terjadi terhadap Galuh ya, bagaimana Galuh yang sudah disakiti oleh suaminya, dia gadis baik, dia wanita yang baik, seorang istri yang baik, tapi karena sudah disakiti dan juga ada pengaruh ternyata dari Misna, sahabatnya ya. Misna juga sebenarnya baik, dia cuma sebagai seorang sahabat, juga sebagai seorang istri yang tidak tega melihat temannya diperlakukan sebegitunya oleh Anang, suami dari Galuh, sampai akhirnya nekatlah Galuh melancarkan atau menjalankan ritual untuk memelet suaminya dengan pelet darah nifas. Wah, ini luar biasa sekali nih. Dan ya akhirnya itulah yang terjadi. Galuh meninggal dunia pada saat dia sedang mengandung, dan di situ bayinya alhamdulillah selamat, tapi Galuhnya akhirnya meninggal dan menjadi hantu sanda. Serem banget teman-teman ya. Dan asli saya suka nih kisah ini juga, bagaimana Bang Ari di Kalimantan ini mengirimkan kisahnya dengan kata-kata bahasa Banjar ya. Jadi saya lama-lama bisa lancar nih bahasa Banjar nih, karena sering membawakan kisah-kisah dari Kalimantan Selatan. Overall keren banget kisahnya. Terima kasih untuk Bang Ari di Kalimantan Selatan, dan terima kasih juga kepada Kenanga Kinasi dalam penggarapannya. Jadi keren banget kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja ya dari kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya. Bagi para suami, berlakulah baik, perlakukanlah istri kita secara baik, dan buat para istri, layanilah suami dengan sebaik-baiknya dan jauhi pikiran-pikiran negatif sehingga kita tidak akan terjerumus. Jadi mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya aja. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang ingin seperti Bang Ari di Kalimantan Selatan ya, yang apabila ingin kisahnya di-upload di channel kami, dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, ataupun ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan dan untuk seluruh para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.